Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Selamat pagi anak-anak. Wa kaifa halukunna, dan bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, untuk pelajaran bahasa Arab pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang isim sifat atau yang disebut dengan na'at. Apakah na'at itu? Apakah isim sifat itu? Isim sifat atau kata sifat adalah kata yang menunjukkan keadaan dan sifat benda tertentu. Misalkan keadaan dari benda tersebut adalah besar, kecil, tinggi, rendah, panas, dingin, panjang, pendek, baru, lama, tebal, dan juga tipis atau yang lainnya. Jadi sifat tersebut atau na'at tersebut adalah menjelaskan tentang keadaan dari benda atau sesuatu yang disifati sebelumnya. Nah, sesuatu yang disifati sebelumnya, kata yang disifati sebelumnya itu disebut dengan mausuf atau man'ut. Penggunaan kata sifat itu mengikuti kepada kata yang disifati. Artinya, kalau kata yang disifati, yang disebut dengan mausuf tadi, keadaannya adalah berbentuk mudzakkar atau untuk laki-laki yang tidak ada tanda tak muannasnya di sana, maka sifatnya juga tidak ada tanda muannasnya. Sifatnya juga harus berupa laki-laki. Dan apabila kata yang disifati tersebut itu adalah muannas untuk perempuan, maka kata sifatnya juga harus menyesuaikan, harus perempuan. Contoh misalkan ketika mausufnya berupa laki-laki, baitun, maka kata sifatnya harus berupa laki-laki juga, gabirun. Baitun itu disebut dengan mausuf atau kata yang disifati, kemudian kabirun disebut dengan sifat. Baitun, rumah, kabirun, yang besar. Contoh misalkan ketika sifatnya berupa muannas, kemudian kata yang disifati juga berupa muannas. Ghurfatun jadidatun. Ghurfatun adalah kata yang disifati atau yang disebut dengan mausuf tadi. Kemudian jadidatun disebut dengan kata sifatnya. Dia sesuai karena yang disifati berupa lafadz ghurfatun tadi adalah muannas, maka sifatnya juga harus berupa muannas, yaitu jadidatun. Ghurfatun, kamar, jadidatun, yang baru. Apabila pola tersebut didahului oleh isim isyarah atau kata tunjuk, misalkan hadza atau hadhihi, maka dapat dibuat menjadi pola sebagai berikut. Yang pertama, ketika didahului isim isyarah hadza dan hadhihi, maka bisa mausuf atau kata yang disifati tersebut tidak ada alnya. Contoh misalkan hadza baitun kabirun, ini rumah besar. Atau yang perempuan, hadhi ghurfatun jadidatun, ini kamar baru. Bisa berbentuk seperti itu, baitun sama ghurfatun tidak ada alnya. Atau ketika didahului oleh kata tunjuk isim isyarah tadi diberi al, misalkan contoh didahului hadza, hadzal baitu kabirun, yang kalau diartikan rumah ini besar, ada alnya di lafadz al-baitu di situ. Atau misalkan yang didahului oleh kata penunjuk untuk muannas, hadhil ghurfatu jadidatun, kamar ini baru. Kalau hadza baitun kabirun artinya adalah ini rumah besar. Kalau hadzal baitu kabirun pakai al, itu kalau diartikan rumah ini besar. Bisa cara membedakannya ya anak-anak. Demikian penjelasan singkat tentang isim sifat atau na'at. Yang penting kalian tahu bahwa
sifat atau naat itu adalah menjelaskan keadaan dari kata yang disifati. Kemudian poin yang kedua yang paling penting adalah bahwa sifat tersebut harus sesuai dengan kata yang disifati. Jika kata yang disifati adalah mudzakkar, maka sifatnya juga harus berbentuk mudzakkar. Jika kata yang disifati adalah muannas, maka sifatnya juga harus berbentuk muannas. Demikian dari Pak Agus, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.